mau belajar buat aplikasi ini. Oke, kita masuk ke materi hari ini ya. Materi hari ini adalah tentang flowchart. Algoritma, apa itu algoritma, kemudian kita bahas bagaimana kita bisa menuliskan algoritma dalam bentuk flowchart. Ya. Kemudian nanti di belakang ada latihan dan ada tugas. Ini belum saya ubah ya, sorry. Kita hanya jadi yang kita pelajari itu pertama algoritma kita dalam bentuk flowchart. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu algoritma ya. Apa itu algoritma? Ada yang tahu? Siapa yang angkat tangan? Apa itu algoritma? Ada yang mau bantu saya? Itu kayak runtutan, semacam runtutan metode gitu nggak sih Pak? Jadi kayak untuk menyelesaikan suatu tujuan menggunakan runtutan yang sistematis. Oke, runtutan yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, itu jawaban dari Akasyah tadi ya. Oke. Kemudian ada lagi yang lain? Saya deh boleh Pak. Ya silakan Ahmad. Algoritma tuh kayak urutan langkah untuk memecahkan masalah. Gitu Pak. Urutan langkah untuk memecahkan masalah. Saya terima dua ini aja ya, karena sebenarnya apa itu algoritma kan sudah kita singgung sedikit ketika kita ada di pertemuan yang kedua kalau nggak salah ya. Nah, apa itu algoritma? Ya, ini dua jawaban dari teman kalian, dari Akasyah dan Ahmad, ini sudah cukup tepat. Apa itu algoritma? Algoritma itu sebenarnya berasal dari matematikawan, ahli aljabar tepatnya, yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah matematikawan dari Persia di masa jaya-jayanya Persia dulu. Ya. Dan nama algoritma ini diambil dari asal daerah beliau, yaitu Al-Khwarizmi. Kemudian di bahasa Latin itu bergeser menjadi algoritmi. Ya. Oleh orang Latin itu penulisannya digeser jadi algoritmi, kalau nggak salah. Kemudian diambil, diserap lagi ke bahasa Inggris jadi algorithm. Di bahasa Indonesia jadi algoritma. Nah, apa itu algoritma? Di sini saya akan menyampaikan dua definisi algoritma ya dari dua buku ini. Yang pertama dari Corman. Ya. Apa itu algoritma? Algoritma adalah prosedur komputasi apapun yang terdefinisi dengan jelas ya. Jadi harus terdefinisi dengan jelas yang mengambil satu atau beberapa nilai sebagai input, sebagai masukannya, kemudian menghasilkan sesuatu sebagai output. Nah, algoritmanya itu prosedurnya. Jadi prosedur komputasi apapun yang terdefinisi dengan baik, yang mengambil input dan menghasilkan output, yang pasti output yang diinginkan ya. Prosedur komputasi tersebut yang kita sebut sebagai algoritma. Di buku lain, di bukunya tentang problem solving with C++, beliau menuliskan bahwa algoritma adalah urutan, ya, seperti kata teman kalian tadi ya berdua, urutan dari instruksi-instruksi yang sangat presisi, harus presisi ya,
harus jelas instruksinya apa, dan instruksinya harus presisi juga, yang mengarah ke solusi. Pada dasarnya, kalau kita mau dapat solusi, kita perlu instruksi yang spesifik. Nah, urut-urutan instruksi yang spesifik tersebut, yang presisi tersebut, itu yang kita sebut sebagai algoritma. Nah, bagaimana cara kita bisa menuliskan sebuah algoritma? Cara yang mungkin banyak orang pakai tapi paling tidak benar itu adalah ya kita tuliskan saja urut-urutan gitu, poin per poin. Tetapi ada yang kita sebut sebagai standarisasi, ya, kita standarkan. Bagaimana kita bisa menuliskan algoritma, yaitu dengan menggunakan ada 3 cara setidaknya. 1, menggunakan flowchart yang kita bahas hari ini. Yang kedua, menggunakan pseudocode atau kita sebut sebagai kode semu yang akan kita bahas pekan depan. Dan yang ketiga adalah langsung dengan bahasa pemrograman tertentu, ya, bahasa pemrograman apapun. Itu cara penulisan algoritma yang setidaknya kalian sebagai calon lulusan ilmu komputer harus benar-benar pahami. Hari ini yang ingin kita bahas hanya satu, ya, yaitu cara penulisan algoritma menggunakan flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart itu pada dasarnya adalah diagram alir, ya. Flowchart, ya. Chartnya diagram, flow-nya aliran, gitu ya. Jadi diagram alir. Sehingga kalau kita melihat flowchart, ya, kita tahu arah dari cara bekerja algoritma kita itu kemana. Flowchart ini adalah cara penulisan algoritma secara visual, ya, dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram. Nah, notasi standar yang perlu kalian kenal di dalam penulisan flowchart itu hanya 5 ini, ya. 5 ini adalah notasi standar yang minimal kalian harus kenal. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai terminator. Terminator, mengapa namanya terminator? Terminator karena dia menandakan sebagai permulaan dan akhir dari sebuah algoritma. Biasanya terminator, ya, kalau terminator itu kita taruh di awal sebagai permulaan, maka terminator itu kita isi dengan tulisan start atau begin. Sepertinya 2 itu yang sering dipakai. Kemudian untuk mengakhiri algoritma, maka terminatornya berisikan tulisan stop atau end. Ketika kalian membuat flowchart, 2 ini harus ada, ya, tidak boleh tidak ada. 2 ini harus ada. Terminator yang bertuliskan start, ya, menandakan kapan algoritma dimulai, dan terminator yang bertuliskan stop atau end yang menandakan kapan algoritma tersebut selesai, itu harus ada. Kalau tidak ada, berarti flowchart kalian sudah tidak benar. Notasi yang kedua yang perlu kalian kenal adalah flow lines, ya, atau garis alurnya. Nah, flow lines ini adalah garis yang ada panahnya di salah satu sisinya, ya. Hanya satu saja panahnya, bukan 2 arah, ya. Flow lines ini hanya 1 arah. Mengapa seperti itu? Ya, mengapa perlu garis yang ada arahnya? Karena flowchart itu tidak membatasi kita, ya. Flowchart itu tidak membatasi kita, kita harus menuliskannya dari atas ke bawah atau kiri ke kanan atau seperti apa, gitu ya. Bahkan flowchart itu bisa putar-putar, ya. Dari ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri itu boleh. Yang penting ada flow lines-nya, ya. Mengapa perlu flow lines?
flow lines, ketika kita menuliskan algoritma, kita perlu menuliskan algoritma itu sedemikian sehingga orang lain itu bisa dengan mudah memahami apa yang kita buat. Ngapain juga kita tulis algoritma kalau cuma kita aja yang paham gitu ya. Ya sama seperti kita bikin aplikasi, calon klien kita kan belum tentu orang yang benar-benar ngerti gitu cara kerja aplikasinya. Makanya kita perlu membuat guidelines atau mungkin setidaknya FAQ gitu ya. Nah, flow lines ini sifatnya seperti itu, yang mengarahkan kita ketika kita membaca, oh kita tahu arahnya cara kerjanya dari mana ke mana. Nah, kemudian ya, terminator dan flow lines ini dua yang paling penting ya, yang pasti ada di dalam sebuah flowchart. Tidak mungkin ada flowchart yang tidak memiliki terminator dan flow lines. Kecuali flowchart yang bukan punyanya lulusan ilmu komputer. Karena kalian calon lulusan ilmu komputer, maka kalian kalau membuat flowchart minimal 2 ini harus ada di flowchart kalian. Nah, kemudian isinya ya yang ada di tengah-tengah antara terminator start sampai terminator end, isinya itu bisa kombinasi dari 3 notasi ini ya. Notasi yang pertama adalah notasi proses. Proses ini dilambangkan dengan persegi panjang. Proses ini mewakili sebuah langkah ya, atau perintah. Biasanya proses itu isinya adalah, bukan biasanya ya, pada umumnya proses ini ya, notasi proses atau persegi panjang itu isinya adalah kata kerja. Kata kerja atau kata perintah. Contohnya, tambahkan 2 gram tepung. Itu ada di dalam notasi proses. Membuat roti, proses. Atau notasi lain, misalkan Y sama dengan 2X plus 1. Itu proses. Interupsi, Pak. Ya. Untuk proses ini kan di sini dijelaskan ada sebuah proses yang lebih besar. Nah, jika ada kita kotakin gitu kan, Pak. Terus dalam kotak yang besar kali itu ada banyak proses-proses lagi. Itu bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa. Tapi untuk saat ini belum kita pelajari dulu. Baik, Pak. Kita belajar yang basicnya dulu ya. Itu tadi pertanyaan bagus. Jawabannya adalah bisa, tetapi untuk saat ini kita belum perlu sampai jauh ke sana dulu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, notasi selanjutnya adalah notasi yang berbentuk jajar genjang. Jajar genjang ini artinya dia berupa input atau output. Input itu berarti kita mengambil data, entah itu dari eksternal, ya. Misalnya pesanan pelanggan, contohnya, ya. Atau kita input angka berapa, itu kita pakai notasi jajar genjang ini, ya. Contoh, input itu contohnya gini. Menerima apa namanya? Inputnya misalkan berat buah. Kita mau membuat flowchart untuk proses menimbang buah misalkan ya. Berarti inputnya adalah berat buah. Contohnya. Atau bisa juga jajar genjang ini dipakai sebagai output ya. Outputnya misalkan kita mencetak struk. Mencetak struk atau mencetak informasi
hasil timbangan atau mencetak apapun itu berupa output. Jadi input, output itu simbolnya sama, yaitu jajar genjang. Sehingga kadang-kadang kita perlu hati-hati ketika kita membaca notasi jajar genjang, karena dia bisa input, bisa output. Kemudian notasi terakhir yang perlu kalian ketahui adalah decision, ya, atau pengambilan keputusan yang disimbolkan dengan belah ketupat. Nah, setiap decision itu pasti memiliki dua buah outflow, ya. Jadi pasti flow lines-nya itu ada dua. Karena kita decision, ya. Decision itu pasti ada pilihannya ya atau tidak. Tidak. Decision itu pilihannya hanya dua, ya. Pilihannya hanya ya atau tidak. Contohnya gini, cuaca panas, itu kan jawabannya antara ya atau tidak, dan seterusnya, ya. Nah, sebelum saya ke contoh, ya, yang perlu kalian ingat adalah untuk setiap notasi lain, ya, kalau terminator start itu dia hanya punya satu flow lines keluar. Untuk terminator end itu hanya punya satu flow lines masuk. Bukan hanya punya satu, ya, bisa satu atau lebih sebenarnya. Tapi dia hanya punya flow lines masuk saja. Kemudian untuk proses dan input-output, mereka pasti hanya punya satu flow lines keluar dan bisa punya satu atau lebih flow lines masuk. Jadi minimal satu flow lines masuk dan maksimal satu flow lines keluar. Kalau decision atau keputusan itu hanya dia pasti punya dua flow lines keluar. Contohnya apa? Contohnya, nanti dulu. Sebelum ke contoh, ya. Contohnya bisa dilihat di sini sebenarnya. Jadi kalau kita punya proses gini, ya. Dia di sini contohnya hanya punya satu flow lines masuk dan satu flow lines keluar. Walaupun flow lines masuknya itu bisa bisa lebih dari satu, ya. Tapi untuk keluarnya hanya satu saja. Arah keluarnya hanya satu saja. Input itu kurang lebih seperti proses. Kemudian untuk decision, ya, nanti kita ambil contoh yang paling kanan, ya. Keputusan itu outflow-nya, ya, garis panah keluarnya itu pasti ada dua. Panah masuknya bisa lebih dari satu. Sebelum saya jelaskan tentang flow control ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, maaf saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan kita punya beberapa statement yang berurutan seperti yang di samping, kita jadikan satu boleh nggak ya, Pak? Sebenarnya tidak dilarang. Jawaban saya itu, ya. Jadi pada dasarnya tidak dilarang. Boleh saja. Tetapi akan lebih baik kalau dibuat satu proses itu di satu persegi panjang saja, gitu. Karena akan lebih bisa terbaca. Nanti ada kesulitan lain kalau misalkan dijadikan satu, ya. Contoh kesulitannya adalah ketika misalkan kita ada garis masuk yang masuknya ke tengah-tengah sini. Itu nanti kalau digabungkan menjadi satu persegi panjang itu nanti akan kesulitan. Untuk sekarang di mata kuliah berpikir komputasi disarankan setiap proses itu di satu
simbol saja. Apakah terjawab? Baik, terjawab Pak. Terima kasih. Oke. Nah, di dalam sebuah algoritma, ya, itu ada yang kita sebut sebagai flow control, ya, atau kendali dari alurnya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan alur dari algoritma kita. Yang perlu kalian kenal ada 3 flow control yang paling utama, ya, di dalam sebuah pemrograman atau di dalam sebuah penulisan algoritma. Dan ada repetisi atau pengulangan. Nah, sequence ini yang kita bahas hari ini dan pekan depan. Hari ini kita bahas sequence menggunakan float. Lagi, kita langsung bahas seleksi, ya. Seleksi ini kalau dalam bahasa pemrograman plus contohnya itu kalian kenal dengan if else, ya. If then else, if itu kita bahas di 2 minggu lagi. Kemudian pekan berikutnya kita bahas repetisi atau pengulangan. Kalau dilihat ini ada bedanya, ya, seleksi dan pengulangan ini ada bedanya. Seleksi apa, pengulangan apa nanti kita bahas di kemudian hari, ya. Kita sekarang bahas fokus ke sequence. Nah, sequence ini cara bekerjanya itu harus terurut, ya, dari atas sampai bawah. Nah, nanti ada. Untuk saat ini, saya ingin memberikan contoh bagaimana kita bisa membuat satu flowchart yang utuh. Ketika kita membuat sebuah flowchart, maka pastikan, ya, kita punya terminator, start, dan end. Itu kita harus punya. Baru kemudian kita bisa bikin flowchart yang ada di dalamnya. Masih ingat ini contoh untuk apa? Di perkuliahan, kalau nggak salah, pekan ke-2 ada. Sama atau kedua, saya lupa. Masih ingat ini apa namanya, algoritma untuk apa? Oh, sepertinya kalian belum pernah dapat. Maaf, saya sepertinya tertukar dengan mata kuliah lain. Salah saya ini. Jadi, oke. Pertanyaan saya ganti. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ke saya tidak? Ini algoritma untuk apa? Untuk berangkat rutinitas pagi hari, Pak. Berangkat kerja. Oke, rutinitas pagi hari, berangkat kerja. Ada yang bisa menjelaskan urut-urutannya seperti apa? Bisa, Pak. Gimana? Bisa, Pak. Kalau dari saya yang sebelah kiri, yang bunyi yang alarm itu, kan awalnya dimulai dengan start, terus tuh dimasukkan input bunyi alarm. Nah, setelah itu ditanya di yang jajar genjang ini, bunyi alarmnya kurang dari 3 apa enggak. Misalnya iya, misalnya bunyi alarmnya kurang dari 3, itu matiin alarmnya. Bunyi alarm dari 3, yes, matikan alarm.
Iya, terus kalau kurang dari 3 matikan alarm dan diulang lagi ke step yang dari bunyi alarm lagi tadi. Misalkan udah nggak kurang dari 3 berarti siap-siap dan siap-siap terus lanjut makan, terus lanjut kita melihat cuaca di luar. Nah, setelah kita melihat cuaca di luar, kita masukkan lagi input cuaca untuk dipertanyakan di yang jajar genjang ini, cuacanya panas apa enggak. Misalnya cuacanya panas, kita ngambil opsi yes untuk naik Gojek dan flowchartnya berakhir. Tapi kalau cuacanya Misal hujan gitu ya. misalkan hujan, kita ambil yang opsi yang kanan yang no. Jadi kita naik gokar Pak biar nggak kena hujan dan flowchartnya selesai. Gitu Pak. Ini penjelasan yang cukup jelas ya. Jadi Giovanni sudah pernah belajar flowchart belum sebelumnya? Sudah Pak. Sudah. Di SMA? Sedikit di SMA dan sedikit di ini dikasih tahu cutting Kak. Dikasih tahu cutting Pak. Bagus. Jadi dengan flowchart seperti ini ya, lebih mudah tidak bagi kalian untuk melihat oh ini cara kerjanya seperti apa gitu. Mudah Pak. Iya, lebih mudah. Jadi ini karena ada flow lines ya, yang ada panahnya, kita tahu urut-urutan cara kerjanya ya. Contoh, kita mulai, kemudian bunyi alarm. Bunyi alarm ini sebagai output seperti output ya, output bunyi alarm. Kemudian apakah bunyi alarmnya sudah 3 kali? Kalau belum, kita matikan alarmnya, tidur lagi gitu ya. Terus alarmnya bunyi lagi, ternyata belum 3 kali, matikan alarm, dan seterusnya sampai bunyi 3 kali baru kita bersiap-siap. Ini ceritanya orangnya malas banget gitu ya, sampai alarm baru 3 kali baru bisa bangun. Kemudian setelah bersiap-siap makan, lihat cuaca, kita dapat output cuacanya seperti apa. Ternyata hujan nih, kalau hujan berarti cuaca panas, tidak gitu ya. Maka kita naik gokar, naik mobil supaya nggak kehujanan. Oh tapi ternyata nggak hujan nih, nggak hujan. Oh kita naik ojek aja lah, lebih murah, kita bisa hemat uang saku. Ini adalah contoh sebuah algoritma yang komplit ya. Di sini kalian bisa lihat ada sequence ya. Sequence itu urut-urutan, ada repetisi, di mana ini ada diulang-ulang terus sampai syaratnya tidak dipenuhi lagi, dan ada seleksi ya. Seleksi di mana dia ada pilihan antara mau naik motor atau naik mobil. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bahas tentang apa itu runtunan secara lebih detail lagi. Apa itu runtunan? Runtunan pada dasarnya adalah struktur yang paling dasar, yang isinya adalah rangkaian perintah yang pemrosesannya dilakukan secara berurutan. Jadi pemrosesannya ini dilakukan harus secara berurutan, tidak bisa ditukar-tukar. Ini yang kita sebut sebagai runtunan. Contohnya gini. Oke, pertanyaannya adalah kalau kita punya nilai variabel A 15, variabel B 5. Kita pengen tukar nih, A-nya jadi 5, B-nya jadi 15. Kira-kira gimana caranya?
dipindahkan satu persatu, Pak. Dipindahkan gimana? Nilainya. Jadi nilai yang ada di A dipindahkan ke B, diproses satu persatu. Jadi sampai A cuma 5, B 15. Oke, kita ambil contoh ya. A dipindah ke B gitu. Jadi maksudnya B-nya Oke, pada langkah yang langkah 1 gitu ya. Kita punya A-nya 15 dan B-nya 5. Terus langkah keduanya apa? Pak, saya mau jawab, Pak. Ya, coba. Biasanya kalau menurut saya kan ini mau memindahkan A ke B dengan nilai yang berbeda kan, Pak. Nah, harusnya itu ada satu lagi tempat buat menyimpan sementara si angka ini, Pak. Misalkan kita punya A, B, dan C. Coba berarti langkah keduanya gimana? Yang langkah satunya A, B, langkah keduanya buat ini wadahnya, Pak, A, B, dan C gitu, Pak. Ini A, B, C ini ya. Iya, Pak. Nah, terus sekarang A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa? Nah, terus kan yang nilai awalnya kan yang A-nya 15, B-nya 5, dan C-nya itu kosong masih. Terus gimana? Nah, terus di langkah selanjutnya ada satu angka yang di A atau B itu dipindahkan sementara ke C. Misalkan nih kita mau pindahkan yang A dulu, yang 15 itu kita mau pindahkan. Jadi A-nya kita masukkan, nilai A-nya itu kita masukkan ke nilai C. Jadi sementara kan A-nya kosong. Sekarang C sama dengan A sama dengan 15 dulu ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Kemudian kan itu di nilai A-nya tadi kan udah kosong nih, Pak, karena nilainya udah dipindahkan ke C. Nah, kita bisa pindahkan nilai yang B ini ke A. Nilainya, Pak, bukan ininya, bukan angkanya. Berarti nilainya B kan yang awal itu dengan nilainya B ya. Ya, Pak. Nah, setelah itu kan B ya. kosong. Kemudian Kan setelah itu kan B-nya kosong nih nilainya. Nah, yang C ini, yang nilai C tadi yang 15, yang setelah kita pindahkan dengan nilai A, itu kita pindahkan lagi ke B untuk mengikuti outputnya. B sama dengan isinya C ya, yaitu 15 ini. Jadi Iya, sekarang Pak. di langkah 3 kita sudah punya A-nya, B-nya 15. Yang lain bisa mengerti? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Satu metode lagi, Pak. Oke. Ini benar. Kita ilustrasikan dengan kita punya 2 buah cangkir yang berisi satu teh, satunya kopi. Kita mau tuker nih posisinya, kopinya kita taruh di cangkir yang putih. Kemudian tehnya kita pindah ke yang warna merah. Gimana caranya? Ini tadi Giovanni ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Nah, caranya adalah seperti apa kata Giovanni tadi ya. Kita kalau misalkan kita kita langsung tuangkan aja gitu kan nanti dia akan tumpah terus akan kecampur. Ya. Padahal kita maunya maka yang perlu kita lakukan adalah kita ambil wadah satu yang kosong, kemudian kita pindahkan dulu kopinya ke wadah kosong, sehingga kita dapat seperti ini ya. Jadi gelas yang warna merah itu sekarang kosong,
Baru kemudian kalau misalkan kita campurkan kalau misalkan kita campurkan tehnya ke wadah tadi, itu kan bahaya juga ya, nanti dia kecampur gitu, malah kita nggak dapat apa-apa. Tapi langkah yang benar adalah, oke, misalkan kita pindah tehnya dulu gitu ya. Kemudian kopinya kita pindahkan ke tempat yang ke cangkir yang kosong. Jadi sekarang kita dapatkan di langkah yang ketiga ini ya. Jadi tehnya ada di wadah penampungan yang kosong, kopinya kita pindah ke cangkir yang tadinya tempat teh, karena sekarang sudah kosong, baru tehnya kita kembalikan, baru tehnya dari wadah penampungan tadi kita masukkan lagi ke gelas, sehingga kita dapat posisinya sekarang terbalik seperti ini ya. Jadi kopinya ada di cangkir warna putih, tehnya ada di gelas warna merah. Boleh nggak kita balik? Ini proses yang kiri tadi. Proses yang tadi, tehnya dulu yang kita taruh di wadah. Boleh nggak kita balik kopinya dulu yang kita taruh di wadah? Boleh. Ya. Kopinya kita taruh di wadah, kemudian tehnya kita pindahkan, baru kopinya kita pindahkan. Hasilnya sama. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Kalau tidak ada ya, saya ingin memberikan sebuah pernyataan kepada kalian gitu ya. UAS kita di berpikir komputasi pasti berhubungan dengan algoritma, entah itu menggunakan flowchart ataupun pseudocode. Nanti UAS berpikir komputasi adalah flowchart ataupun pseudocode. Jadi kalian diminta untuk menuliskan algoritma. Dan dari ilustrasi ini terlihat bahwa kita bisa mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Yang di sebelah kiri ini tehnya duluan yang kita pindahkan, yang di sebelah kanan kopinya duluan yang kita pindahkan. Jadi ada dengan dua cara yang berbeda, kita bisa mendapatkan hasil yang sama, yaitu posisi teh dan kopinya tertukar. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ketika nanti baik itu kuis ya tentang flowchart ini maupun nanti UAS, kalau jawaban kalian sama, apalagi sama-sama salah, itu akan sangat ketahuan. Jadi contekan itu akan sangat-sangat mudah diidentifikasi dari karena mengulang itu bukan berarti mereka sebenarnya tidak bisa gitu ya, bukan. Bisa jadi karena ada masalah akademik, entah itu ketahuan mencontek. Contohnya itu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Tidak boleh mencontek ya. Haram hukumnya. Saya yang bilang mencontek itu haram hukumnya. Oke. Nah, ini tadi prosesnya ya. Dalam bentuk flowchart, kita menuliskan flowchart-nya seperti ini ya. Yang sebelah kiri di flowchart yang sebelah kiri ini urutannya ya, ini sequence ya. Yang isinya oke, di awal kita punya A-nya nilainya 15, B-nya nilainya 5. Mengapa kita menggunakan proses? Karena ini adalah perintah ya, kita taruh nilainya langsung. Kita tidak menerima input dari luar. Ini kita pakai notasi proses. Kemudian proses pemindahan. Prosesnya adalah bilangan yang ada di A itu kita simpan ke wadah yang kita namakan temporary ya, temp.
Kemudian A-nya sudah kosong, kita isi dengan nilai yang ada di wadah warna B. Baru yang ada di temporary tadi kita taruh ke B. Ini proses penukarannya. Yang di sebelah kanan ini kita hanya membalik ya. Yang kita simpan di wadah sementara itu adalah variabel B. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, pertanyaan saya adalah, kita ambil contoh yang sebelah kiri saja. Yang A-nya dimasukkan ke wadah temporary dulu. Apa yang akan terjadi kalau posisi yang A sama dengan B ini saya tukar dengan temp sama dengan A. Jadi di sini A sama dengan B dulu, baru temp sama dengan A, apa yang kira-kira terjadi? Dua-duanya kecampur terus dipindah ke wadah yang kosong, Pak. Ya, betul sekali ya. Kalau saya balik urutannya, maka nanti nilai A-nya sudah berubah jadi 5 dulu. Sehingga B-nya tetap jadi 5. Di sini kita bisa melihat bahwa urut-urutan dalam sebuah algoritma ya, kita harus hati-hati dalam menentukan urutan algoritma kita. Kalau tertukar satu baris saja posisinya, hasilnya bisa berbeda jauh. Sehingga kalian harus benar-benar hati-hati dalam membuat sebuah algoritma ya. Ini ada 2 referensi yang kalian bisa ambil ya, yang kalian bisa lihat. Kita mau latihan ya. Setidaknya ada 1 latihan yang kita bisa bahas hari ini. Latihan yang pertama, buat algoritma dalam bentuk flowchart untuk membuat program konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Saya berikan waktu buat kalian 5 menit. Yang sudah, boleh kirim gambar algoritmanya ke chat kelas ini. Nanti kita bahas. Lima menit cukup ya? Cukup, Pak. Untuk membuat algoritma, kalian boleh menggunakan yang saya kirim di chat ya.
Aditya sudah. Ada yang lain? Mau copy punyanya Aditya ya. Kemudian oke, ini aja deh punyanya Naufal Fadil. Pertama kita pakai input. Nah, kemudian apa? Proses. Sama dengan 9/5C plus 32. Bisa pakai ini. Dan per 5 plus 32. Kemudian apalagi hasil dari Naufal seperti ini ya. Jadi ini adalah algoritma untuk dalam bentuk flowchart untuk konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi ini saya buat berdasarkan punyanya Naufal Fadil ya.
Sebagian sudah oke. Sebenarnya algoritmanya sangat sederhana ya. Start, kemudian kita input suhu dalam Celcius, kita simpan ke dalam variabel C, ya. Kemudian kita proses, kita hitung F ya, suhu dalam Fahrenheit dengan rumus F sama dengan C kali 9/5 ditambah 32. Di sini kita sudah dapat suhu dalam Fahrenheit, baru kita tinggal output saja. Kita tinggal cetak F, yaitu suhu dalam Fahrenheit. Selesai. Untuk ini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Sangat-sangat sederhana kan ini. Oke. Selanjutnya, buat algoritma untuk membuat program menghitung luas lingkaran. Silahkan, 5 menit. Pak, maaf mau nanya Pak, kalau di komputer masukin pi gimana Pak? Masukin 3,14 aja. Ya 3,14 saja atau terserah kalian, rumus yang kalian tahu. Oke, Tower Baga udah selesai. Rocky udah selesai. Naswa Alia. Farhan Awalid. Oke, sepertinya saya sudah bisa langsung bahas saja ya. Apa yang perlu kita ganti dari sini? Ini gampang aja sebenarnya ya. Ganti aja ini. Kalau mau ini jadi tinggal R ya. Tuh. Kemudian luas adalah sama dengan pi, ya saya pakai ini aja ya, pi kali R kali R, pi-nya terserah mau diganti apa saja, kemudian kita output cetak L.
seperti ini. Selesai. Kita tinggal input R sebagai jari-jari lingkaran, outputnya L sebagai luas lingkaran. Nah, sebenarnya yang sudah yang sudah dibagikan ya, ini jawaban paling benar itu adalah punyanya David Ephraim dan Christo Zwingli Alexander. Dan oke. Saya cek dulu ya. Ya, jawaban yang paling benar adalah punyanya Nesa. Ini gambarnya kepotong kayaknya ya. Kalau dari punyanya Nesa, kalau tinggal ditambahkan N gitu sudah benar. Tapi yang paling benar dari yang kalian post adalah jawaban dari David Ephraim. Dan jawaban dari Christo Zwingli. Karena apa? Kalau dilihat ya, kita lihat yang awal, punyanya Tower Baga. Punyanya Tower Baga ini sebenarnya hampir benar. Sebenarnya bisa dibilang 99,99% benar. Cuman di sini ada satu masalah, yaitu tidak konsisten. Tidak konsistennya di mana? Ada yang tahu? Penulisan variabelnya, Pak. Penulisan variabel luas ya. Kemudian ada satu lagi, yaitu ini seharusnya menggunakan sama dengan. Atau titik 2 sama dengan, tidak boleh titik 2 saja. Kemudian punya Rocky. Punya Rocky, ini permasalahannya adalah outputnya seharusnya bukan hasil, tapi L. Karena hasilnya yang mau dicetak adalah L ya. L ini asumsi saya adalah luas maksudnya kan ya. Jadi harusnya di sini bukan hasil tapi L. Kemudian punya Naswa. Punya Naswa ini terbalik-balik ya. Yang seharusnya jajar genjang menjadi persegi panjang, yang seharusnya persegi panjang menjadi jajar genjang. Tapi di sini ada beberapa hal yang seharusnya tidak ada di situ ya, seperti ini. Proses luas lingkaran ini maksudnya apa? Ini tidak perlu ya. Jadi kalau ada seperti ini malah nanti nilainya berkurang. R sama dengan D/2. Ini proses, ini benar proses. Tapi D-nya dari mana? D-nya kita nggak tahu kan ya. Berarti sebelum ini harusnya ada input yang memasukkan D atau diameter. Nah, kemudian di sini Pi 3,14 atau 22/7 ini benar menggunakan proses. Tapi ini ada ataunya ini yang nggak boleh. Jadi Nazwa ini yang benar ya pilih salah satu saja ya. Pi-nya 3,14 saja atau 22/7 saja. Itu yang perlu ditulis. Ini benar menggunakan proses, tapi hanya karena ada atau ini jadi bermasalah. Kemudian ini L sama dengan Pi kali R kuadrat. Ini yang salah di mana? Yang salah adalah penggunaan notasinya. Ya. Ini adalah proses sehingga seharusnya menggunakan persegi panjang. Kemudian setelah itu L sama dengan hasil ini juga tidak jelas. Ini seharusnya diganti menjadi persegi panjang dengan isinya hanya huruf L saja. Karena hasil juga di sini tidak ada artinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Cukup paham. Oke. Kemudian punyanya siapa nih? Farhan Al-Walid ya. Punyanya Farhan Al-Walid. Al-Wahid, Pak. Al-Wahid, maaf. Farhan Al-Wahid ya. Di sini
ada yang benar di atas ya. Ini float P-nya 3,14. Ini benar, tapi ketika masukkan integer R float luas ini bukan di sebenarnya di flowchart itu tidak perlu. Ini jadi malah bikin bingung gitu ya. Nanti kalau bisa tidak perlu ini, langsung aja tulis di sini Pi sama dengan 3,14 itu menggunakan persegi panjang, itu benar. Kemudian masukkan jari-jari. Nah ini masukkan jari-jari ini harusnya dikasih variabelnya apa? Misalkan masukkan jari-jari dalam kurung R gitu ya, supaya kita tahu nih R-nya adalah jari-jari. Itu ya Farhan ya. Baik, Pak. Kemudian ketika menampilkan, nah ini rumus luasnya sudah benar menggunakan persegi panjang. Ketika menampilkan, ini harusnya menggunakan apa Farhan? Kalau menampilkan seharusnya menggunakan apa? Farhan? Jajar genjang, Pak. Jajar genjang ya. Ini mungkin salah pencet aja gitu ya. Iya, Pak. Tampilkan luas lingkaran. Luas lingkarannya yang mana? Ini kan kita nggak tahu ya. Tampilkan luas lingkaran, kasih dalam kurung luas gitu, supaya lebih jelas. Gitu ya Farhan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian punya Ichiro. Kalau punya Ichiro ini ketika menampilkan juga nggak tepat ya. Ini harusnya L saja. Ketika input juga masih belum tepat. R ini diameter. Oke. Tapi kemudian ada L luas lingkaran. Ini apa artinya gitu ya. Jadi ini harusnya cuman input diameter saja atau input jari-jari saja gitu. Luas lingkarannya kan kalau sudah kita inputkan ngapain kita hitung lagi gitu ya. Punya Aditya itu punya Aditya ini permasalahannya adalah di Pi sama dengan 22/7 ini seharusnya menggunakan persegi panjang. Dan permasalahan selanjutnya adalah garisnya itu harusnya ada panahnya. Kalau nggak ada panahnya itu salah. Kemudian punyanya siapa lagi? Malino Febiola. Ini ketika mencetak yang belum tepat. Kemudian Giovanni ini P-nya, nah ini menggunakan dua notasi yang berbeda, ini bahaya ya. Printnya juga belum tepat. Dan selanjutnya ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini tugas individu yang harus kalian kerjakan ya. Jadi ada 3 tugas. Tugas 1 bikin program untuk konversi detik menjadi jam, menit, detik. Kemudian tugas 2 itu menghitung gaji pegawai. Dan tugas 3 masih menghitung gaji pegawai, tapi ada tambahannya. Dan semuanya tugasnya adalah kalian membuat program-programnya menggunakan flowchart. Waktunya habis. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau dalam flowchart itu kita perlu masukkan deklarasi seperti itu nggak sih, Pak? Tidak terlalu diperlukan. Jadi langsung aja gitu, Pak ya? Iya, langsung pakai saja. Baik, Ya sebenarnya yang bagus adalah ada deklarasinya. Tapi untuk di sini tidak perlu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada.
Kalau tidak ada, perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu Selasa depan ya di kuliah berpikir komputasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.